wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 2 Desember 2020. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Irma Dwi Tasari dan saya Sufian Malisa. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Senin 16 November 2020, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Agista Aryani SE hadir sebagai narasumber pada program Bincang Kita di MEK TV dengan tema Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK dalam pemberdayaan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara. Senin 16 November 2020, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara Agista Aryani SE hadir sebagai narasumber pada program Bincang Kita di MEK TV dengan tema Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK dalam pemberdayaan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara. Kita dan masih bersama dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Ketua Dekran Asda, Ketua Bunda PAUD, Ketua Bunda Baca, Koni pula iya. Oke, tapi kita sekarang bicaranya tentang bunda dan perempuan saja ya, nggak usah ke olahraga. Nanti momennya beda lagi kalau itu. Nah, Ibu, sekarang kita coba ke ini Dekran Asda dan peranannya seperti apa. Terus bagaimana kemudian, tapi kan masih ada hubungannya lah. Ini karena Ibu satu badan untuk beberapa konsentrasi. Iya. Nah, kalau dari segi UMKM bagaimana kemudian Ibu dan tim melihat ini? Ya, jadi kemarin kita sudah melaksanakan webinar yang difasilitasi oleh Kominfo. Iya. Nah, ada bantuan stimulan juga untuk UMKM, yaitu dengan memberikan paket data ya. Okay. Paket data untuk fasilitas online. Nah, jadi sekarang ini UMKM kita harusnya sih lebih berjaya, ya karena apa? Ibu-ibu pun di rumah bisa masak, jual pakai online, ya kan? Terus bikin baju, jual, apa aja sekarang online. Jadi semua orang semua harus punya gadget yang bisa online. Cuman ada kekurangannya juga. Kalau kemana-mana bawa handphone, akhirnya kadang-kadang kita lupa kalau kita punya suami. Iya. Dan itu memang terjadi ya? Terjadi. Biasanya begitu karena bangun tidur lihat handphone, ya kan? Terus ini siang-siang lihat handphone. Kita lupa kalau suami sudah di rumah, terus minta dilayani. Jadi kita lupa itu ada suami, ada anak-anak udah teriak-teriak karena urusannya sama ini, sama handphone terus. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Halimasi Sarjana Hukum didampingi oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Nur Endang Abbas, SMSI, Kepala Bapeda Sulawesi Tenggara, Johannes Robert Maturbongs, MSPMP, dan Kepala Biro Karo Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dr. Andus Haji Laode Adili MSI, serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ, Dr. Roni Yakob MSI, terkait mengikuti rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui konferensi video. Rabu 18 November 2020, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Halimasi SH mengikuti rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2020.
Dari Ruang Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Rakornas ini diikuti seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia beserta lembaga atau biro terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu fokus Rakornas PBJP 2020 kali ini adalah percepatan realisasi belanja pemerintah dengan pelibatan penuh UMKM untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2020 secara virtual melalui konferensi video. Hadirin yang saya hormati, sistem pengadaan barang dan jasa harus mampu meningkatkan value for money sehingga anggaran yang telah dibelanjakan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Ini saya mengulang lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Roni. Khususnya produk UMKM pada belanja kementerian, belanja lembaga, belanja di pemerintah daerah. Tingkatkan sebesar-besarnya angka TKDN. Peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekedar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini penting sekali. Pembelian produk dalam negeri ini akan menimbulkan multiplier efek yang besar sekali. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sukses gelar webinar pembudayaan kegemaran membaca tingkat nasional. Kegiatan yang digagas oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020. Rabu 18 November 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar webinar pembudayaan kegemaran membaca tingkat nasional. Kegiatan yang digagas oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sultra, dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, para Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia. Dengan tema meningkatkan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui budaya literasi. Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perpustakaan perlu bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. Dengan pelayanan inklusi tersebut, perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki keharmonisan yang tinggi bagi masyarakat. Rabu 18 November 2020. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar workshop jurnalis Sadar Wisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 20 November 2020 ini bertempat di Hotel Claro Kendari dan diikuti oleh rekan-rekan media dan para jurnalis lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Andi Syarir STP MSI selaku narasumber mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra yang berhalangan untuk hadir. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sultra tahun 2019 yang diharapkan memberikan efek positif dan peran aktif dari para jurnalis dalam mempromosikan kepariwisataan yang ada di Sulawesi Tenggara. Workshop jurnalis sadar wisata, maksud kami dari Dinas Pariwisata ini untuk lebih meminta peran aktif teman-teman jurnalis dalam membantu kami promosi kepariwisataan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di tahun ini kami menggandeng teman-teman dari Diskominfo agar bisa juga ikut bergabung. Kita akan memikirkan sama-sama bagaimana formulanya ke depan. Kita akan bersinergi antara teman-teman Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, dan teman-teman jurnalis.
Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Rombongan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dipimpin Ketua DPD RI Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti telah mengakhiri kunjungan kerjanya yang telah berlangsung selama 3 hari di Sulawesi Tenggara. Kunjungan kerja DPD RI ini berlangsung sejak tanggal 19 sampai dengan 21 November 2020. Ketua DPP Republik Indonesia Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti memimpin kunjungan kerja DPD RI selama 3 hari di Sulawesi Tenggara. Bersama rombongan, beliau melakukan serangkaian pertemuan di 2 daerah, yakni Kota Kendari dan Kabupaten Bombana, serta kunjungan ke masyarakat untuk melihat dari dekat permasalahan yang kerap dikeluhkan. Kunjungan kerja DPD RI ini berlangsung sejak tanggal 19 sampai 21 November 2020. Setibanya di Kota Kendari pada hari Kamis 19 November 2020, rombongan DPD RI mengadakan pertemuan resmi dengan Gubernur Sultra Haji Alimazi SH, jajaran Forkopimda Sulawesi Tenggara dan sejumlah pimpinan OPD Setpor Sultra di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam ramatama tersebut, Gubernur mengatakan siap bersinergi dalam pemikiran dan langkah-langkah strategis dengan DPD RI untuk mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang adalah untuk memperkuat landasan hukum pembangunan wilayah kepulauan. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sultra mengajukan beberapa usulan yang relevan untuk mendukung lahirnya Undang-Undang Kepton. Salah satunya mengenai pembentukan Komando Resort Militer Kedua untuk wilayah Kepulauan Sultra, sebagai cikal bakal terbentuknya Komando Daerah Militer baru di wilayah Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Alimazi SH, Kamis 26 November 2020, menerima kunjungan kerja pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia di kantor Gubernur Sultra. Kedatangan pejabat tinggi BNN Republik Indonesia ini, selain bersilaturahmi kepada Gubernur Alimazi, juga hendak membicarakan rencana aksi implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2020. Dalam pembicaraan di ruang kerja Gubernur Alimazi menyatakan dukungannya terkait akselerasi BNN Republik Indonesia dan BNNP Sultra untuk menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara. Salah satunya yaitu dengan merehabilitasi korban narkoba ke Balai Rehabilitasi milik BNN di Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk program jangka panjang yaitu dengan mendirikan Klinik Pratama atau Balai Besar Rehabilitasi Sulawesi Tenggara. Gubernur Alimazi menyambut baik 2 program tersebut, sekaligus menyatakan kesiapan Provinsi Sultra melakukan pencadangan lahan untuk pendirian Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Sultra. Gubernur Alimazi mengusulkan bahwa lahan yang akan beliau siapkan harus luas untuk sebuah fasilitas infrastruktur atau balai besar yang nantinya dapat digunakan sebagai fasilitas penyangga untuk semua provinsi di kawasan timur Indonesia. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Setelah dibangun selama 3 bulan, Ibu Agista Aryani Alimasi SE serahkan sertifikat rumah permanen bantuan The Agista Foundation untuk keluarga tidak sejahtera Kota Kendari. Dalam sambutannya, Ibu Agista Aryani Alimasi SE mengingatkan dari sisi kemanusiaan dan kepekaan kita sebagai makhluk sosial. Rabu 25 November 2020, penyerahan bantuan rumah layak huni oleh Ketua Yayasan The Agista Foundation, Agista Aryani Alimazi kepada keluarga Laresidu yang bertempat tinggal di Jalan Lamasa, Kelurahan Mata Bubu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Selain bantuan rumah layak huni, Ketua Yayasan Agista Peduli juga menyerahkan bantuan Al-Quran kepada keluarga Laresidu, termasuk pemberian bantuan pendidikan untuk anak Laresidu. Sejumlah orang ramai di halaman rumah Bapak Laresidu guna menyambut kehadiran Ibu Agista Aryani. Pengampu The Agista Foundation yang merupakan lembaga filantropik yang bergerak di bidang sosial dan humaniora, pada kegiatan tersebut hadir pula sejumlah pengurus The Agista Foundation dan Dandim 1417 Halu Oleo Kendari, Kolonel TNI Agus Waluyo SIP yang turut menyambangi Lamasa untuk suatu tujuan mulia.
Dalam sambutannya, Ibu Agista mendorong kepekaan antar warga, sekaligus antara pemerintah kepada warganya untuk saling bantu antar warga dan penyediaan rumah bagi warga kurang mampu menjadi program yang bersifat reaplikatif bagi pemerintah kelurahan, kecamatan, dan kota Kendari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ridwan Badala SPD MM, bersama Sekretaris Daerah Ngawi dan Jakarta mengikuti rapat koordinasi dengan pihak e-government di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara diberi kesempatan untuk mempresentasikan berbagai hal terkait kewenangan daerah yang wajib diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya, di hari berikutnya, Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara juga melanjutkan koordinasi dengan pihak BSSN terkait perkembangan kerjasama dalam membangun Government Computer Security Incident Response Team di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala bersama Sekretaris Daerah Ngawi dan Jakarta mengikuti rapat koordinasi dengan pihak e-government di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sultra ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan berbagai hal terkait kewenangan daerah yang wajib diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004. Saya hanya sampaikan kemarin, kalau kita asumsi seperti begitu, maka kapan sumber daya manusia di daerah ada? Sehingga hari ini mari kita bangkitkan sumber daya manusia yang ada di daerah dengan memberikan kepercayaan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lain-lain seperti kementerian-kementerian terkait lainnya yang telah melakukan hal tersebut. Saya kira itu Pak Hasim dan teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di hari berikutnya, Kepala Dinas Kominfo Sultra melanjutkan koordinasi dengan pihak BSSN terkait perkembangan kerjasama dalam membangun GovC-Shirt di Sultra. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada Rabu 25 November 2020, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum menyerahkan secara simbolik 3.750 surat keputusan gubernur untuk guru tetap non-PNS atau guru honorer se-Sulawesi Tenggara kepada perwakilan guru honorer di ruang merah putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pengangkatan 1 juta guru tetap non-PNS untuk menjadi ASN P3K. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada Rabu 25 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2020, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih SH menyerahkan secara simbolik 3.750 surat keputusan gubernur untuk guru tetap non-PNS atau guru honorer se-Sulawesi Tenggara kepada perwakilan guru honorer di ruang merah putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Sejak tanggal diputuskan 3.750 GTN PNS, SK Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut akan menerima insentif bulanan sebesar Rp400.000. Selain itu, mereka juga berkesempatan mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tahun anggaran 2021. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara pada Kamis 26 November 2020 di Claro Hotel Kendari. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sukses menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara pada Kamis 26 November 2020 di Claro Hotel Kendari. Rapat yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan koordinasi antar Kominfo ini dan dihadiri oleh masing-masing Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota dari 15 Kabupaten Kota. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan terbangunnya sinergitas, harmonisasi antara Kominfo baik provinsi maupun di daerah.
Di akhir kegiatan, Rakor menghasilkan rumusan rekomendasi Rapat Koordinasi Dinas Kominfo Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai usulan anggaran ke pusat provinsi maupun kabupaten kota guna mewujudkan Smart City, Smart Government, dan Smart Nasional di masa mendatang. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar penggalangan sembako dari seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kominfo Sultra dan membagikan makanan siap konsumsi bagi kaum duafa pada Jumat 27 November 2020. Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DWP ke-21 yang jatuh pada 7 Desember mendatang. Ketua DWP Unit Dinas Kominfo Sultra Rosmindi mengatakan, kegiatan sosial yang digelar pada unit yang dipimpinnya terdiri dari penggalangan sembako dari seluruh anggota DWP Dinas Kominfo dan pembagian makanan siap konsumsi bagi kaum duafa. Sembako yang dikumpulkan oleh para anggota DWP Kominfo terdiri dari beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, dan gula pasir. Selain penggalangan sembako, DWP Kominfo juga kemudian membagikan makanan siap konsumsi bagi kaum duafa yang berada di jalanan. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa Dewan Pimpinan Pusat DPP Lembaga Adat Tolaki atau LAT Sulawesi Tenggara menggelar musyawarah kerja pusat Muskerpus Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara di Swiss Bell Hotel Kendari pada Sabtu 28 November 2020. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara menggelar musyawarah kerja pusat pada Sabtu 28 November 2020. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP LAT Sultra mengungkapkan Lembaga Adat Tolaki merupakan aset negara yang harus dilestarikan. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya. Pelestarian budaya adat Tolaki juga merupakan perwujudan dari program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, yakni Sultra Berbudaya dan Beriman. Pada kesempatan itu pula diluncurkan program 10.000 per orang Tolaki Mepokoaso dalam bingkai Lembaga Adat Tolaki. Aktualisasi program ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan warga beretnis Tolaki ke LAT Sultra yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang digelar oleh LAT Sultra. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 2 Desember 2020. Saya Sufian Malisa dan saya Irma Dwitasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.